12 hari lamanya konferensi perubahan iklim di Dubai selama bulan Desember tahun 2023 dari Pavilion Sistem Pangan yang dihadiri oleh beberapa orang dengan latar belakang lintas sektoral, kemudian berbagai kalangan dari berbagai negara juga. Sebelumnya, pada COP27, sebagai kali pertamanya ada pembahasan sistem pangan pada konferensi ini, yaitu tadi di Pavilion Sistem Pangan. Artikel sebelumnya membahas bagaimana Indonesia bisa bertransformasi dari terjemahan pesan kunci secara global. Saya menulis artikel sebelumnya, judulnya adalah Setelah COP27, Siapa Berani Menagih Komitmen dan Tindakan Nyata Transformasi Sistem Pangan Indonesia? Sebelum mengetahui pesan kunci pada konferensi ini, telah diadakan deklarasi Emirates atau dikenal dengan sebutan Emirates Declarations untuk keberlanjutan pertanian, resiliensi sistem pangan, dan aksi iklim. Intisari dari deklarasi ini ada 5 poin penting. Pertama, peningkatan kegiatan dan respon adaptasi dan ketahanan pangan. Kedua, mendorong keamanan pangan dan gizi. Ketiga, mendukung pekerja dalam pertanian dan sistem pangan. Keempat, pengelolaan air terpadu. Dan kelima, memaksimalkan manfaat iklim dan lingkungan. Oke, kita bahas satu-satu. Poin pertama, peningkatan kegiatan, respon adaptasi, dan ketahanan pangan. Hal ini menyasar pengurangan kerentanan semua petani, nelayan, dan produsen pangan terhadap perubahan iklim yang melibatkan dukungan keuangan serta teknis yang mengarah pada berbagai solusi. Pembangunan kapasitas seperti perkembangan infrastruktur dan inovasi serta peringatan dini yang berkaitan dengan respon adaptasi ketahanan pangan karena dampaknya. Perlunya mempromosikan ketahanan pangan dari mulai produksi hingga tahap gizi yang berkelanjutan dengan prinsip terus lestari, terlindungi, dan bersinergi pada pemulihan alam juga. Poin kedua adalah mendorong keamanan pangan dan gizi. Untuk bisa memaksimalkan upaya mendukung kelompok rentan, terlebih sistem perlindungan sosial, program pemberian makan untuk anak sekolah, dan program pengadaan publik untuk gizi masyarakat, sehingga bisa mengembangkan penelitian dan inovasi untuk kebutuhan khusus perempuan, anak-anak, dan pemuda, bahkan masyarakat adat, kemudian petani kecil, petani keluarga, komunitas lokal, dan orang-orang dengan disabilitas. Ini penting. Poin ketiga, mendukung pekerja dalam pertanian dan sistem pangan. Tentang para pekerja di sektor pertanian dan sistem pangan seperti perempuan dan pemuda yang mata pencahariannya terancam oleh perubahan iklim, serta melindungi pekerjaan secara inklusif dan layak melalui pendekatan yang sesuai dengan konteks sistem pangan, dari mulai peningkatan, penyesuaian, dan diversifikasi pendapatan. Poin keempat tentang pengelolaan air terpadu. Memperkuat pengelolaan air terpadu dalam sistem pertanian dan pangan untuk seluruh tingkatan dengan tujuan memastikan keberlanjutan dan mengurangi dampak buruk pada komunitas yang bergantung pada air. Poin kelima, memaksimalkan manfaat iklim dan lingkungan. Tujuannya mengurangi dampak berbahaya pada pertanian dan sistem pangan dengan cara melestarikan, melindungi, memulihkan tanah dan ekosistem alam, meningkatkan kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati, serta beralih dari praktik yang menghasilkan efek gas rumah kaca tinggi ke pendekatan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan, termasuk mengurangi kerugian dan pemborosan pangan yang dibarengi dengan mempromosikan pangan biru atau pangan air berkelanjutan juga. Hasil deklarasi Emirates yang terhubung dengan deklarasi COP28 di Dubai mengarah pada pertanian berkelanjutan, sistem pangan tangguh, dan tindakan perubahan iklim dengan harapan masa depan hampir sama dengan berbagai antisipasi dan solusi problema ekologi sebelumnya yang menagih beberapa hal, seperti ancaman iklim mengancam ketahanan pertanian dan sistem pangan. Hal ini menyeret persoalan kompleks dari eksistensi kelaparan global, malnutrisi, atau kondisi tidak tercukupinya kebutuhan gizi, tekanan ekonomi yang banyak terhantam efek dari menurunnya pergerakan uang, dan fenomena yang disoroti dunia adalah dampak konflik sosial dan ekonomi yang langsung menurunkan kelompok rentan menjadi kelompok marginal atau tersisihkan. Kemudian pengelolaan pertanian dan sistem pangan.
Setiap negara diharuskan mengurusi permasalahan pengelolaan dan merespon dampak krisis iklim dengan inovatif, dan juga tujuan kemakmuran bersama itu harus masuk dalam perencanaan jangka panjang yang dibenahi dari dimulainya COP28 ini. Apakah setiap negara sanggup melakukan tantangan ini? Semua tergantung dari fungsi-fungsi kementerian untuk kerjasama lintas sektoral yang jangka panjang. Yang sudah terlihat pergerakannya adalah negara-negara di Afrika yang melakukan transformasi besar-besaran. Sepertinya Afrika sedang melakukan perubahan radikal pada sistem pangan. Bagaimana dengan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara? Kemudian hak atas pangan dan akses untuk semua. Hal ini amat sangat rumit karena untuk mewujudkan konteks ketahanan pangan nasional harus didahului oleh kedaulatan pangan terlebih dahulu. Berdaulat atas tanahnya, berdaulat atas benih-benihnya, berdaulat untuk memberdayakan putra-putri terbaik sebagai pekerja dari industri pangan, dan berdaulat untuk para penikmatnya atau konsumen. Konsep sederhana bisa dimulai dari pangan dan makanan yang aman, cukup, bergizi, terjangkau, atau tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, dan ini ada neraca bahan pangannya. Maka dari itu, dokumentasi harga pangan harus selalu terbuka pada masyarakat agar bisa mengontrol pada ketersediaan pangan, terlebih bagi para pengolah makanan yang mendapatkan rezeki dari kegiatan ini. Untuk komunitas tertentu, pangan halal yang tidak mengarah pada bisnis tapi sesuaikan dengan visi misi agama sebagai perlindungan spiritual, sehingga menghadirkan keberkahan pada setiap konsumsi yang dinikmati. Selama manusia dan makhluk hidup lain berkehidupan di dunia, maka semua butuh makan. Kehidupan dan mata pencaharian para petani, baik itu petani kecil atau petani gurem, petani keluarga, nelayan, produsen, dan pekerja lapangan lainnya harus diberikan lowongan pekerjaan yang terjamin. Saat ini, di Indonesia belum ada lowongan pekerjaan yang digaji negara untuk kegiatan ini. Para petani dominasinya menggunakan modal sendiri, sedangkan para pegawai administratif yang digaji negara belum bisa memaksimalkan produktivitas ketersediaan pangan secara makro, karena memang tidak menggarap lahan pertanian jika hanya bekerja dari dalam ruangan dan hanya mendiskusikan hasil statistik belaka. Akankah Indonesia menghadirkan pekerjaan layak yang digaji negara untuk posisi petani yang gajian setiap bulan dan itu ditanggung negara layaknya abdi negara lainnya? Kita tunggu pengumuman baik ini. Indonesia harus berani membuka kesempatan ini, karena jika ingin kembali disebut dengan negara agraris dan negara dengan mega biodiversitasnya, maka semua sumber daya harus kaya dan berlimpah. Memilah kerjasama internasional dan multi pihak atau sektoral yang sejalan dan relevan. Hal ini bisa mulai ditanyakan, ditagih bahkan dilacak. Indonesia sudah bekerja sama dengan negara-negara tetangga mana saja dalam sistem pangan dan apa layanan jasanya atau produknya. Hal ini adalah hak publik untuk mengetahui perkembangan program-program kerjasama yang sudah dilakukan melalui diplomasi dan negosiasi. Dan hal ini bukanlah untuk kebermanfaatan segelintir pihak, tapi merata dan tentu perlu waktu yang tidak sebentar. Apa saja bentuk kerjasama internasional dengan negara misalkan Singapura? Jika netizen dan citizen tidak bisa menjawab, perlulah sosialisasi tentang informasi ini, atau jangan-jangan tidak ada kerjasama sama sekali. Walaupun ada kegiatan ekspor dan impor, tujuannya hanya untuk sektor ekonomi saja. Dari sisi persilangan budaya, pemberdayaan, dan keakraban bernegara, sudahkah petani Indonesia menggarap lahan tani di Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Timor Timur, Papua Nugini, Kamboja, Laut PDR, atau Laos? Itu sebagai pergantian pengalaman dan saling memahami kontur ekologis satu benua dan negara-negara bagian lainnya dalam menghadapi tantangan krisis iklim pada sektor pangan. Komitmen pada persetujuan global, hal ini semacam reafirmasi atau kekuatan untuk mewujudkan visi misi global terhadap berbagai agenda. Misalkan agenda tahun 2030, transformasi sistem pangan yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan pada kerangka kerja global biodiversitas Kunming-Montreal, dan konvensi untuk memerangi desertifikasi atau degradasi lahan.
Kesepakatan Paris atau Paris Agreement yang berhubungan dengan kepentingan mendesak pada sistem pangan tangguh pada krisis iklim. Melihat kerangka Kunming Montreal dengan tujuannya yang pertama, memelihara, meningkatkan, memulihkan terhadap ekosistem dan kepunahan yang dihentikan 10 kali lipat serta mempertahankan genetik. Yang kedua, memanfaatkan keanekaragaman hayati berkelanjutan sebagai kontribusi terhadap manusia. Yang ketiga, peningkatan pemanfaatan sumber daya genetik. Dan terakhir, yang keempat adalah tersedianya dan terimplementasinya dari kesenjangan pendanaan 700 miliar dolar pada keanekaragaman hayati. Indonesia, rehatlah sejenak dari World System Theory untuk kewarasan berkonsep dan beraksi untuk sistem pangan masa depan dengan versi sendiri sesuai dinamika ekologisnya. Sebagai perwakilan penyimak di COP28 atau COP28, Pavilion Sistem Pangan, tentunya ada beberapa hal tidak bisa diadaptasi, diadopsi, bahkan dijiplak habis-habisan. Tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi terdekat untuk bertransformasi dan semuanya dimulai dari hal-hal kecil, juga sederhana yang bisa dilakukan setiap hari sebagai proses persistensi dari mulai individu, kemudian tidak yang terlalu berekspektasi tinggi, tidak terkejar, kurang pendanaan, logistik nanggung, dan ketidaksiapan sumber daya manusianya juga, karena nyatanya belum terampil dalam memahami sistem pangan Indonesia, baik secara historis atau konsep futuris. Ini beban berat. Ini adalah pemikiran para sosiolog dunia. Kepopuleran World System Theory karena Immanuel Wallerstein, seorang pemikir globalis yang terinspirasi dari Karl Marx. Karl Marx sendiri itu bisa dibilang sebagai filsuf sosialis yang pemikirannya disebut dengan Marxisme. Sederhananya, membahas teori sosial secara kritis. Wallerstein menulis buku berjudul Modern World System I, Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the 16th Century, yang intisarinya adalah membahas pembentukan awal sistem dunia kapitalis pada abad ke-16. Fokusnya adalah transformasi pertanian kapitalis di Eropa dan peran penting perdagangan global dalam membentuk struktur ekonomi dunia. Wallerstein memperkenalkan konsep inti dan periferi, atau ekonomi lemah dalam sistem dunia, sebagai elemen kunci teorinya yang menjelaskan bagaimana negara-negara ini berinteraksi dalam hubungan ekonomi yang tidak seimbang. Teori sistem dunia Immanuel Wallerstein adalah kerangka teoretis abad ke-20 untuk memahami dinamika ekonomi dan politik global serta hubungan antar negara. Terbagi menjadi inti, semi-periferi, dan periferi. Sistem ini menggambarkan hierarki ekonomi global. Wallerstein melakukan eksploitasi penjelasan antara inti yang mendapatkan manfaat ekonomi dari periferi atau ekonomi lemah dalam sistem dunia. Teori ini menekankan dinamika perubahan struktural dalam siklus kelahiran, perkembangan, dan kemunduran negara. Wallerstein juga menggarisbawahi peran krusial negara-negara dalam struktur ekonomi global. Kontribusinya terhadap pemahaman ketidaksetaraan global dan ekonomi telah diakui, meskipun juga kontroversial dalam kajian ilmu sosial seperti bahasan sosiologi, antropologi sosial, dan antropologi ekonomi agraria. Namun perseteruan ini tidak pernah berakhir, karena belum ada titik temu pada keadilan ilmiah. Ya, sebagai referensi fundamental saja bahwa World System Theory ini bisa berpengaruh besar bagi pergerakan ekonomi global dan bisa menjadi rujukan dasar. Wallerstein mengkategorikan ekonomi dunia kapitalis menjadi 3 bagian. Pertama, periferi. Ini adalah wilayah paling kurang berkembang yang dieksploitasi oleh negara inti untuk tenaga kerja murah, bahan baku yang murah, dan produksi pertanian yang murah. Kedua, semi-periferi. Ini wilayah menengah yang dieksploitasi oleh inti dan berperan dalam eksploitasi periferi. Belakangan ini, mereka mengembangkan aktivitas manufaktur pada produk yang kurang menguntungkan bagi negara inti. Yang ketiga adalah negara inti. Ini adalah negara-negara inti seperti Eropa, kemudian Amerika Utara, yang bisa mendukung akumulasi modal secara internal dan di seluruh ekonomi dunia. Jadi mereka ini memiliki kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer untuk menegakkan ketidaksetaraan ekonomi dan memanipulasi pasar global. Ini bisa melalui praktik seperti dumping barang berbahaya, ya, kemudian ada eksploitasi tenaga kerja yang murah, dan juga pengendalian paten.
Intinya, seperti halnya dalam kapitalisme di dalam negara-negara yang ada di seluruh dunia, ketidaksetaraan kekuatan antara negara-negara juga tidak terhindarkan dan menjadi subjek perjuangan. Terdapat kontradiksi internal yang seiring waktu menyebabkan ketidakstabilan pada sektor politik, ekonomi, dan ketegangan sosial. Menurut Wallerstein, pada akhirnya akan terjadi krisis ekonomi global yang akan menyebabkan runtuhnya sistem dunia kapitalis, membuka jalan bagi perubahan revolusioner. Jadi bersiaplah. Nyatanya saat ini jika ditelisik tentang krisis kapitalisme yang akan datang dan sedang terjadi sesuai dengan pendekatan analisis teori sistem dunia atau world system teorinya Wallerstein, di mana dunia sedang menghadapi berbagai problema, di antaranya dirusaknya sistem pangan agar semua manusia itu berkompetisi mendapatkannya, namun lahan garapan pangan diubah menjadi sehingga sangat krisis atau krisis penyakit berdatangan juga gitu karena ya tidak ada pengendalinya kan, dan kelaparan itu mulai melanda. Tim kapitalis sudah mempersiapkan produknya dan juga jasanya. Jadi, apakah sudah siap masyarakat dunia? Negara-negara inti memanfaatkan kekuatan ekonomi, politik, dan militer mereka untuk mengakumulasi modal secara signifikan, yang menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan politik. Ini adalah antar negara-negara. Kilas balik warisan kajian dari Marx dan analisis kapitalisme, bahwa warisan pemikiran Marx dalam teori sosial terletak pada analisis mekanisme dan kontradiksi kapitalisme, bukan pada prediksi masa depan yang utopia. Sayangnya, para akademisi sering tidak mendalam memaknai pesan-pesan ini, sehingga rujukan analisis sistem dunia oleh Wallerstein dapat menyoroti peran negara modern dalam kerangka ekonomi, politik, dan hukum global yang disebutnya sebagai sistem dunia, di mana pelibatan 3 jenis sistem sosial. Pertama adalah mini-sistem. Mini-sistem itu isinya masyarakat homogen, kemudian ada imperium dunia atau ekstraksi surplus dari wilayah terpencil, dan terakhir ekonomi dunia. Nah, ini adalah ekstraksi surplus tanpa sistem politik yang bersatu. Jadi kapitalisme dan pembagian kerja global itu dimulai di Eropa pada sekitar tahun 1500 dan berkembang menjadi sistem dunia yang melibatkan pembagian kerja global yang tidak setara. Hal ini muncul penciptaan negara-negara modern, dan kapitalisme Eropa terciptanya bersamaan dengan tujuan awal adalah melindungi kepentingan para kapitalis, termasuk pendirian ekonomi dunia yang tidak setara. Setelah dunia tidak setara, maka apa yang terjadi? Akan terbentuk mekanisme eksploitasi kapitalis. Nah, hal ini adalah sistem ekonomi dunia kapitalis di mana inti dari kegiatan ini adalah melakukan eksploitasi yang menggunakan akumulasi kapital tadi dan ekstraksi surplus melalui produksi yang terhubung secara global. Dan dampaknya, segala apapun yang menyangkut industri itu akan menjadi mahal untuk konsumen ya, namun murah untuk produsen. Walau berbagai aturan itu ditabrak karena tujuan utamanya adalah keuntungan semata. Pada akhirnya, ketidaksetaraan dalam pembagian kerja dan perdagangan global itu dipengaruhi oleh ketidaksetaraan kekuasaan, dan dalam hal ini merembet dari tingkat internasional, nasional, bahkan lokal. Apakah hal situasi ini sedang Indonesia rasakan pada sektor sistem pangan dan pertanian atau sektor penggerak kehidupan lainnya? Jika iya, maka segera berbenah dari cengkraman aturan main global yang tidak memberikan hal-hal mutualisme sama sekali bagi Indonesia tercinta, bahkan bagi masyarakatnya, termasuk generasi selanjutnya. Ketika menyimak hasil COP28 atau COP28 dari Pavilion Sistem Pangan secara hibrida, rasanya Indonesia tidak perlu mengikuti keseluruhan agenda-agenda global yang akan memperbudak Indonesia nantinya. Sistem pangan Indonesia punya gayanya tersendiri, dimulai dari kualitas para petani lintas usia, maka hadirkan kembali berbagai paguyuban, komunitas, asosiasi, dan komunitas masyarakat adat. Melihat ketersediaan pangan Indonesia yang sering tidak stabil, bahkan beberapa komoditas menghilang, ini saatnya mengembalikan gotong royong saling bantu dan saling tampung komoditas pangan. Kita semua terlena dengan hal-hal modernitas dan kecanggihan sampai lupa bahwa masyarakat Indonesia itu punya persatuan kekerabatan dari setiap etnisnya karena punya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, tetap satu jua bukan? Namun hari ini mulai luntur. Ini adalah kemewahan peradaban budaya. Maka ketika ada berbagai konflik agraria, harusnya sesama orang Indonesia itu bersatu padu melawan kebengisannya, karena tujuannya sama, adalah melanjutkan hidup dari sumber-sumber kehidupan tanah air. Inilah beberapa catatan mini COP28.
atau COP28 dari Pavilion Sistem Pangan untuk bangsaku dan negaraku Indonesia agar tidak terkecoh lagi agenda-agenda global yang merugikan berbagai pihak, bahkan membuat perekonomian lokal lesu. Sebab bangsa Indonesia masih punya patriotisme dari nurani kecilnya untuk bisa sejahtera bersama dan dimulai dari keperluan apa yang bangsa ini makan, yaitu adalah pangan. Sebagai ringkasan, posisi Indonesia itu tengah menjadi sorotan global terkait kerusakan lingkungan dan kekayaan biodiversitasnya. Meskipun pemberitaan global sering fokus pada deforestasi, Indonesia dianggap memiliki harapan baru yang belum sepenuhnya teridentifikasi. Ada peluang untuk menghentikan mega proyek dan beralih ke model ekonomi yang mendukung keberlanjutan dan keanekaragaman hayati. Pentingnya menghargai produk budaya yang lestari dan mendukung pangan lokal. Sistem pangan juga perlu disederhanakan dengan mendukung para petani lokal secara langsung tanpa melibatkan banyak perantara. Pengaruh gaya hidup dan tren global terhadap transisi sistem pangan dan perubahan produk perlu kehati-hatian juga dalam menjaga budaya yang berkelanjutan ini dan mengurangi penggunaan produk industri yang berkontribusi pada penggunaan pestisida. Pentingnya menjaga kearifan lokal, etnosentrisme, dan keberlanjutan ekologi. Penekanan pada keberlanjutan dan kearifan lokal dapat mencegah degradasi lingkungan. Pemikiran tentang kebijakan pembangunan, perubahan gaya hidup, dan pentingnya mendukung jurusan ilmu tanah dan keberlanjutan ekologi. Dorongan untuk menyesuaikan jurusan dan pekerjaan dengan urgensi keberlanjutan dapat menciptakan perubahan positif. Sudah coba? Terakhir, pentingnya kolaborasi, kesadaran akan lingkungan, dan perubahan dalam paradigma masyarakat untuk mencapai keberlanjutan. Banyak sih hambatannya seperti korupsi dan ketidaksetaraan harus diatasi melalui transformasi sistemik dan partisipasi aktif dari semua pihak agar terwujudnya keadilan yang perlahan-lahan akan hadir nantinya. Siapa juga yang akan merasakannya selain bangsa Indonesia itu sendiri?